Halo, perkenalkan nama saya Briliana Putri Murdiasari, NIM 221218449, berperan sebagai CEO perusahaan Mangga Muda. Halo, perkenalkan nama saya Hera Aprilewati dengan NIM 221218457 akan memerankan karyawan 1. Halo, perkenalkan nama saya Wasiatul Khairia dengan NIM 22121848 akan memerankan peran sebagai karyawan 2. Halo, perkenalkan saya Tayani Farah Madani dengan NIM 221218421, berperan sebagai karyawan 3. Halo, nama saya Rahmalia Ernada Putri dengan NIM 221218420. Saya berperan sebagai lihat saja nanti. Iya, dengan siapa? Dengan saya adik dari CEO perusahaan ini. Ada perlu apa ya, Kak? Saya mau bertemu dengan Bu Nana. Ada janji sebelumnya? Nggak ada sih, tapi kan Kak Nana itu ipar saya, ngapain harus ada janji? Ya, mohon maaf sebentar ya, Kak, karena prosedur dari perusahaan itu harus menunggu, terus harus mempunyai janji terlebih dahulu. Kakak, saya persilakan duduk terlebih dahulu. Nggak mau, kelamaan. Aku mau cari Kak Nana aja. Aduh, kamu itu apaan sih? Bentar. Kalau yang bener nggak sih? Ruangan Brana ada di atas, Mbak. Nanti tanya aja sama sekretarisnya. Oh, iya. Ada sekretarisnya. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Ini deh kayaknya ruangannya Bu Nana. Berapa sih Mbak, ada yang saya? Oh iya, kebetulan. Saya mau cari Bu Nana. Bu Nananya ada? Ada sih, tapi ada urusan apa ya? Mau ketemu aja sih. Biar saya izinkan dulu ke dalam ya. Emang harus izin? Iya kakak. Saya adeknya loh. Soalnya prosedur di sini seperti itu. Aduh, ngapain sih? Nggak bisa ditemuin sembarangan. Nah, ngapain sih adeknya? Bilang aja adeknya, nggak usah. OMG Kak, masa aku tadi di itu dibolehin masuk sama orang-orang udah jelas. Itu siapa sih yang kerja di bagian resepsionis? Ih, nyebelin banget. Ngomong-ngomong aku boleh duduk ya Kak? Duduk aja. Siapa tadi yang ngobrolin kamu? Itu bagian resepsionis gak tahu. Oh ya, udah nanti. Karyawan baru ya? Enggak, dia udah lama memang gak jelas banget gitu sih. Kok kayak gitu banget sih? Masa aku mau jumpa kakak aku sendiri gak boleh? Terus kenapa kamu mau kesini? Kenapa ada apa? Gini loh Kak, aku tuh mau ini kan aku baru wisuda kan kemarin ya. Jujur aku dituntut sama mama aku untuk segera cari kerja, tapi aku nggak boleh dikasih perusahaan dia, nggak boleh. Harusnya aku mandiri cari kerja di perusahaan sendiri. Katanya sih buat menurut aku buat mandiri juga itu. Terus Intinya? kan kakak bawa kerjaan nih. Katanya ada lowongan pekerjaan buat jadi manajer. Oh, kalau jadi manajer tuh di sini harus S2 dulu. Kamu kan masih S1, nggak bisa dong. Tolongin lah, aku udah males banget buat kuliah. Capek anjir. Ayo lah kak, tolonglah. Nggak bisa, ini udah prosedur perusahaan. Kamu harus S2 dulu buat jadi manajer. Aduh, kelamaan. Ini gimana? Nggak bisa gitu dong. Kakak ini aja, gimana? Bisa enggak? Ya kalau gini sih gampang ya buat kamu nanti. Nanti pas udah sini. Makasih banget. Iya. Gitu dong kak. Kamu jadi manajer? Iya. Gampang. Ya udah kak, udah siang, aku mau hangout dulu sama teman-teman. Nggak mau makan dulu sama kamu? Nggak usah. Ya udah deh. Ya udah kak, makasih ya kak. Ya. Hati-hati ya. Dadah. Oh ya. Kamu sini. Ya. Ya ampun, itu doang aja kamu gak becus. Lama banget sih cuma dipanggil itu doang juga. Satu ruangan loh kita. Iya bu, ada apa ya bu? Jadi sekarang itu panggilin siapa kemarin anak marketing yang mau naik jabatan itu namanya? Siapa ya bu? Anak marketing pokoknya. Dia tadi pakai kerudung warna pink. Kamu panggilin sekarang dia di sini ya. Iya bu. Cepet ya. Jangan lama-lama.
Iya. Permisi. Mari. Mbak Hera dipanggil Bu Nana ke ruangannya ya? Oh ya, makasih ya Mbak. Iya. Iya, silakan masuk. Tadi katanya saya dipanggil sama Bu Nana ya Bu? Iya, silakan duduk. Ada yang mau saya kabulin bentar. Kalau nggak salah, itu aku kemarin saya udah bilang mau naikin jabatan kamu ya? Iya. Oh itu kayaknya kita nggak bisa melanjutin sih. Kenapa? Soalnya ada trouble, kita nggak memerlukan posisi itu sekarang. Loh, kok bisa Bu? Ya soalnya income kita kan menurun ya. Jadi posisi itu benar-benar nggak dibutuhin karena kita nggak ada project baru juga yang mau diselesaikan. Jadi udah gitu. Mending kamu nggak usah menunggu. Oh, jangan gitu. Saya butuh banget sama pekerjaan ini. Iya tapi udah beneran nggak bisa. Posisi itu udah nggak kita butuhin sekarang. Saya harus lakuin apa Bu biar bisa naik jabatan? Kamu lanjutin apa yang sekarang kamu kerjain, kamu harus lebih rajin lagi. Udah gitu saya memberi saran itu aja. Kamu bisa balik lagi mungkin ke tempat kamu. Udah, terima kasih ya Bu. Iya. Gimana ini kerjaan nggak jadi naik jabatan? Ibu sakit di rumah, nggak punya uang. Loh, Her? Kenapa kerjanya gini? Iya, lagi bingung sih. Apa kok? Iki loro. Aku gajiku pas-pasan. Ini aku digandeni naik jabatan, tapi aku baru ketemu karo Nana, aku rasi ke naik jabatan. Iya kok. Aku yo ora ngerti luwe kepiye. Terus aku kudu piye biayani ibuku. Bingung ya, Ri. Lah, alasannya apa? Alasannya kurang jelas mau Nana le omong ki. Kayane ana karyawan nanya. Oh, ada belum balik? Iya Mbak Hera, gak ada masalah. Masalah apa sih? Masalah kabar apa masalah di rumah? Masalah dua-duanya Mbak, ibu saya sakit. Mama nggak bisa naik jabatan. Naik jabatan. Emang udah dijanjiin sama Bu Nana? Ya katanya tahun ini mau naik jabatan, tapi nggak jadi. Aku dengar sih ya, mau ada karyawan baru masuk sini. Siapa? Kurang tahu sih, kayaknya sih kerabat dari Bu Nana, udah kerabat atau saudara atau apa. Aku pun sebenarnya juga nggak setuju kok setiba-tiba itu. Padahal kita yang udah lama di sini naik jabatan aja susah banget. Oh, udah berapa lama di sini? Saya tuh udah nemenin gimana dari lama lah kok, dari perusahaan ini baru-barunya perusahaan ini berdiri sekitar 12 tahun. Ini lama juga. Terus jabatan kakak sekarang masih tetap itu aja? Seperti itu aja, bahkan gaji naik cuma 10%. Itu pun dari 12 tahun yang lalu baru naik beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu mungkin. 10% masih mending kak. Saya 5%. Saya juga sering kok dapat keluhan dari karyawan-karyawan di sini, dan gak cuma kalian yang mengalami hal nggak enak kayak gitu, aku pun juga. Nggak, kata orang aku tangan kanannya Bu Nana lah, atau dapat bonus lebih besar lah. Enggak, lembur ya lembur, nggak dapat bonus juga. Ibu bukan tangan kanannya Bu Nana. Saya tangan kiri Mbak yang ada, dapat Ya kotornya Allah, aja, ya dapat ampun. capeknya aja. Saya kira ibu tangan kanannya. Mana ada tangan kanan, yang ada saya tangan kirinya Mbak. Oh, padahal ibu udah kerja lama ya di sini. Saya tuh udah nemenin Bu Nana dari baru-barunya perusahaan ini sekitar 13-12 tahun. Terus
ya udah nggak ada bedanya, saya dapat perlakuan yang kurang baik udah dari dulu. Tapi anehnya kenapa saya masih betah di sini juga karena uang. Kalau nggak itu saya juga udah keluar dari sini. Loh, kenapa kok nggak ganti kerjaan, Mbak? Karena selain uang, umur saya juga udah nggak muda, Mbak. Harus siapa juga yang mau terima saya di umurnya segini. Orang nikah aja belum jadi saya. Orang pekerjaan ini aja yang kemarin masih ada 5 tumpuk, sekarang ditambah lagi. Nggak memanusiakan manusia sih sebenarnya kayak gitu tuh. Saya juga mau protes tapi juga nggak enak juga. Targetnya income naik terus, tapi tidak ada motivasi dari dia buat memotivasi karyawannya. Gitu kan karena jadi malas, terus ya kerja seadanya aja, kerja pulang. Tapi kalau income-nya turun langsung potong gaji, kan nggak adil banget kayak gitu. Iya ya, harusnya dari perusahaan itu masih motivasi ke karyawan biar motivasinya makin naik, terus produksinya makin naik, makin bagus ya. Tapi gimana ya Mbak, gini sih suka dukanya jadi karyawan, jadi bawahan. Terus gimana setelah tadi gimana bilang apa? Nggak jadi naik jabatan, cuma bilang gitu aja, nggak dijelasin gimana-gimananya. Karena saya jadi bingung, maksudnya kan kemarin udah dijanjiin kalau mau naik jabatan tapi kok nggak jadi. Terus saya juga udah kerja lembur buat ngerjain yang itu loh, yang proyek kita di Bali. Iya, saya juga ngerti kok belajar gitu. Ya udah Mbak, yang sabar ya Mbak, saya juga senasib kok sama Mbaknya. Ya udah, saya pulang dulu ya, ibu saya pergi ke rumah sakit. Ya, Semoga cepat sembuh ya. Sembuh ya. Makasih, dadah. Bye. Gimana nih? Saya pusing menghadapi Bu Nana. Lah iya toh mbak, aku juga bingung di posisi kayak gini tuh. Bukan cuma mbak doang kok yang pernah ngeluh ke saya kayak gini, tapi juga saya mau akrab sama kalian juga sibuk banget. Terus mau biasanya kan ada ya program, ada sih itu kayak sarasehan, terus kayak meeting itu kan harusnya juga Lebih terbuka ya. Iya, lebih terbuka. Tapi enggak, isinya apa yang di meeting itu? Cuma income naik, income turun, ini itu. Pusing saya juga. Iya ya. Tanggungan juga masih banyak. Kemarin ibu dapat THR berapa? Nggak ada 500, nggak ada 300 mungkin. Kamu berapa? 200 Bu. Saya tanya teman saya kan kemarin yang kerja di perusahaan sebelah itu dapatnya berapa? 500, padahal cuma karyawan biasa. Seharusnya kan 1 juta sih kalau kayak gitu. Iya dong, kan pendapatan perusahaan juga nggak sedikit. Terus saya juga sering apa ya, melakukan kegiatan yang tidak halal. Apa itu? Sering suruh memasukkan dokumen, Astagfirullah. anggaran. Ya Allah. Terus ya mau nolak juga gimana? Ancamannya Bu Nana itu loh, potong gaji. Terus macam-macam lah pokoknya. Tapi kan gitu bisa dilaporin, Mbak. Kalau dilaporin juga saya kena dong, kan saya yang memalsukan. Iya sih, susah juga ya. Gimana dong? Saya pakai bahasa Jawa aja nggak apa-apa. Gak apa-apa, Iya, katanya iya. orang umur kita samakan kok. Terus Bil, jadi ki aku perisen Mbak. Tapi ki ingin golek kerjaan. Aku wis ngajuin surat lamaran pekerjaan, tapi gak diterima-terima karo kono.
Artinya ya wis lah aku bertahan sih nek kene ngenteni surat lamaranku sik perusahaan-perusahaan liya gitu terima. Bentar, ada panggilan dari Bulana. Kayaknya aku harus nyelesain ini dulu deh. Kita kapan-kapan lagi ya. Oh, ya udah Kalau ya. saya nggak akan ngerumpi di sini. Iya ya, maaf ya Kak. Iya, makasih ya. Next time kita ketemu lagi. Oke, bye-bye. Bye. Halo semua, sekian drama dari kelompok kami. Kalau ada salah kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.